Saatnya jadi berkat. Perkenalkan, ini Kak Tabita Martina Napitu. Halo. Seorang peniup shofar, dan hari ini akan menjelaskan apa itu shofar, kenapa shofar harus ditiup, di mana shofar harus ditiup, dan apa yang terjadi ketika shofar ditiup. Silakan Kak. Oke. Shalom, nama saya Tabita Martina Napitu. Ya, saya seorang peniup shofar. Apa itu shofar? Shofar adalah sebuah sangkakala yang terbuat dari tanduk yang hidup di padang gurun. Inilah shofar. Tetapi saya mau menceritakan arti dari shofar. Ya, ada 4 arti dari tiupan shofar. Sebentar, saya akan membacakan 4 arti ya ketika shofar. Yang pertama adalah sefarim. Ya, sefarim ini artinya untuk mendeklarasikan keinginan Tuhan atau untuk menerobos batas-batas setiap perlawanan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sefarim itu terdiri dari 3 tiupan pendek. Yang kedua, teruah. Teruah adalah sebuah alarm yang mengejutkan bahwa kedatangan Allah di tempat itu. Teruah ini terdiri dari 9 tiupan, seperti 9 ledakan ya. Yang ketiga, tekia. Tekia artinya mendeklarasikan keinginan Tuhan untuk ya mendeklarasikan keinginan Tuhan dan kebesaran Tuhan di suatu tempat atau di suatu batas-batas wilayah yang kita duduki. Yang keempat adalah tekgedola. Ya, kalau tekia tadi terdiri dari 1 kali tiupan panjang ya. Tekgedola salah satu bagian dari tekia yang artinya kebesaran Tuhan. Ya, yang disebut juga tekgedola, ya, mendeklarasikan kepenuhan dan keseluruhan perpanjangan tangan Tuhan dan kekuasaannya. Bunyi tekia ditiup sepanjang mungkin. Oke Kak Tabita, terima kasih buat pengertian shofarnya. Mungkin belum semua orang mengerti sefarim seperti apa, teruah seperti apa, tekia dan tekdola. Mungkin Kak Tabita bisa contohkan sefarim itu, contohkan tekianya dan jenis lainnya. Silakan Kak Tabita. Sefarim 3 tiupan. Itulah namanya sefarim. Yang kedua tadi Teruah. teruah, ada 9 bunyi. Oke, tekia, silakan Kak Tabita. 1 kali. 1 kali sudah cukup namanya tekia. Yang dan keempat, tekgedola. Itu sama dengan dari 3 menjadi 1 ya. Tekia disebut juga tekgedola. Ditiup sepanjang mungkin. Terima kasih Kak Tabita. Kita akan lanjut ya. Nah, ketika shofar ditiup Kak, apa nih kira-kira yang terjadi ya? Oh ya, ketika sangkakala ditiup atau shofar ditiup ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, peristiwa seperti di Gunung Sinai. Ya, perkenanan Tuhan terjadi ada di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-13. Ya, yang kedua, pendamaian Tuhan dengan umat-umatnya terjadi ada di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-9. Dan yang ketiga, terjadi terobosan ya, seperti ada di dalam Yosua 6 ayat 4 sampai 5, di mana tembok Yeriko itu bisa roboh. Itu namanya terobosan ya. Mungkin kita tidak menerobos tembok secara jasmani, tetapi apa yang menjadi tembok di dalam hidupmu,
kah, orang tuamu kah, keuanganmu kah. Ya, ketika kita meniup sangkakala ini, maka terjadi satu terobosan yang besar. Sedikit saya mau bersaksi tentang terobosan. Ya. Saya mempunyai satu cita-cita yang besar. Ya. Pada saat saya mau wisuda, Pak dosen saya katakan uang wisuda segini, uang ini. Saya hitung kurang lebih 10 juta biaya untuk wisuda. Tetapi saya hanya berdoa dan meniup sangkakala, maka berkat itu datang. Saya tidak tahu dari mana, dan salah satu berkat Tuhan, saya mempunyai kerinduan untuk mempunyai shofar. Ketika saya tanya harga sangkakala berapa, 5 juta, saya mau pingsan. Tetapi saya mempunyai iman, kalau saya bisa mempunyai shofar seperti ini, sekalipun harganya 5 juta. Saya hanya memiliki uang 1 juta rupiah, tetapi sangkakala 5 juta. 4 juta dari mana? Tuhan yang membayar. Amin. Itulah ketika kita mempunyai satu kerinduan, tidak ada yang mustahil. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, saya belum melihat kalau shofar itu menjadi milik saya. Saya belum melihat ada uang 5 juta, tetapi shofar itu sudah menjadi milik saya. Itulah satu kesaksian tentang penerobosan. Dan yang keempat, ya, nubuatan para nabi untuk kedatangan Tuhan ada di dalam Yoel, ada beberapa ayat, ya, ada di Zakaria, ada di Matius. Sebelum malaikat Tuhan yang sesungguhnya datang meniup sangkakala, maka Tuhan memberikan mandat kepada orang-orang yang mau meniupnya. Pertanyaannya, siapa yang bisa meniup sangkakala? Semua bisa, tetapi ketika engkau mau. Intinya saudara mau, saudara bisa. Dan saudara mengerti dan memahami apa itu sangkakala. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara, khususnya kaum muda, ya, saya masih seorang kaum muda. Mari jangan pernah putus asa, jangan menjadi orang yang pesimis, tetapi menjadi orang yang optimis, ya. Jadi intinya gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Bataknya, lului ma jumolo harajaun di debata, maka sudenai ditambah aka ondeng. Ondeng, kalau di kamus bahasa besarnya, aka ondeng itu semuanya. Semua mungkin yang belum engkau pikirkan, yang belum engkau lihat, yang belum timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan. Pertanyaannya, saudara mau? Mau dong. Pak Esther mau dong, yang lain mau nggak? Teman-teman semua mau nggak? Jadi terima berkat. Tapi intinya satu ya Kak ya, intinya adalah kita mencari kerajaan Allah, maka yang lain-lain pasti mengikuti, ya. Seperti di Mazmur 23 ya Kak, ayat 1-6. Ketika kita menyerahkan diri kita, ketika kita nyatakan Tuhan jadi gembala kita, piala kita penuh melimpah, kebajikan kemurahan itu akan mengikuti belaka, dan yang utamanya adalah Tuhan Yesus sendiri ya Kak ya. Di mana saja dimasukkan tiupan sangkakala ini? Yang pertama di intro sebuah lagu. Ya, ada sebuah lagu intronya sangat panjang, tapi perlu berhati-hati tiupan yang bagaimana. Kalau saya sih melakukan tiupan itu dituntun oleh Roh Kudus. Kalau di intro itu panjang, intronya saya tiup seperti ini. Ya, tiupannya pelan. Dan yang kedua di ending, atau ada di dalam ibadah berbahasa roh, ya, boleh juga meniup itu dengan berhati-hati, dengan tuntunan Roh Kudus. Kita meniup apakah di tekia, di safari, ya. Kalau musiknya full band, ya, kalau dia full band lagu girang-girang, haleluya, kita tiup dengan yang girang-girang. Itu biasanya tekedola, yang peperangan, ya, atau di sebuah penyembahan dengan sendirinya. Kita juga perlu berhati-hati, ya, meniupnya di mana sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke teman-teman, sekian dari kakak kita Kak Tabita. Ya, saya percaya video ini bagi teman-teman yang menonton, perhatikan ya, kondisi fisiknya bukanlah seperti Esther ya, sempurna ya, tapi lihat semangatnya dalam Tuhan, lihat cita-citanya dalam Tuhan. Dia tidak mengejar dunia, tapi dia mengutamakan Tuhan. Apa yang dia mau, dia sampaikan sama Tuhan. Ya, tapi saya bukan tidak bekerja. Yes. Perhatikan anak muda, jangan pernah malas bekerja. Saya seorang pengusaha bagian
desainer. Oke, yang mau jahit baju boleh sama Kak Tabita. Oke. Oke, God bless you all. Tuhan memberkati. Next in video. Bless you.